Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah memberikan perumpamaan di dalam Al-Quran, barang siapa yang menafkahkan harta di jalan Allah SWT, maka Allah SWT akan ganti dengan satu seperti ditumbuhkan dengan 7, kemudian dikali dengan 100 berarti menjadi 700 kali lipat. InsyaAllah ganjaran bagi orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah SWT. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bangun rumah Allah SWT di dunia ini, membangun masjid, walaupun mungkin hanya dengan satu batu bata, atau mungkin dengan satu sak semen, atau mungkin dengan satu butir pasir, tapi kalau niat karena Allah SWT dengan kemampuannya, dengan batas kemampuannya, insya Allah Allah SWT akan bangunkan satu istana di surganya Allah SWT. Amin ya, amin ya rabbal alamin. Man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kami dari panitia pembangunan Masjid Istiqlal yang ada di Osaka, Jepang, sekarang lagi berusaha mengumpulkan dana untuk kelancaran pelunasan pembelian gedung Masjid Istiqlal Osaka yang insyaallah jatuh tempo pada tanggal 15 November pada tahun 2021 ini. Insyaallah kami menunggu amal jariahnya. Insyaallah dengan amal jariah ini Allah SWT akan bangunkan satu istana di surga buat kita. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang. Alhamdulillah kita yang ada di Jepang ini kan sudah ada masjid. Siap. Tapi kayaknya kita perlu adanya masjid yang menaungi Siap. orang Indonesia, Ustaz. Siap. Kan sekarang ada kita mau ngadain MIO, Masjid Al-Osaka. Siap. Mungkin bisa dijelaskan tujuan didirikannya Masjid Istiqlal Osaka, Ustaz? Insyaallah. Nih alhamdulillah nih, terima kasih banyak Bang Roni. Nih sekarang kita berada di restoran Warung Seminyak ya, Masya Allah, yang berada di daerah Osaka, tepatnya di daerah Neagawashi. Ini ada proposal kita Bang Roni. Ada proposal kita adalah proposal pembangunan Masjid Istiqlal Osaka. Dan alhamdulillah proposal ini kita sudah sebarkan di berbagai tempat dan kita bagikan kepada beberapa orang. Tujuan kita istilahnya membangun Masjid Istiqlal Osaka ini adalah mengingat banyaknya kaum muslimin yang ada di daerah Osaka ini, sedangkan masjid yang ada di pusat kota Osaka ini belum ada. Ya kan? Ada satu masjid namanya Masjid Shibune, itu jauh di pinggir kota Osaka. Nah, tapi yang khusus yang berada di pusat kota Osaka ini kita belum punya. Sedangkan komunitas muslimnya begitu banyak. Ya kan, kurang lebih Masya Allah ada kurang lebih 4 ribuan yang ada muslim. Sedangkan kita tidak punya tempat ibadah. Sehingga sulit kita kadang-kadang kalau seandainya kita butuh untuk melakukan sholat Idul Fitri, melakukan sholat Idul Adha. Jadi kita harus menyewa gedung, Bang. Oleh karena itulah, dan berdasarkan itu semuanya, maka kita dari komunitas muslim yang ada di Osaka ini, khususnya orang Indonesia, dan kita juga menginginkan adanya satu masjid yang dibangun oleh masyarakat Indonesia, mungkin dibantu oleh masyarakat muslim yang lainnya, dan tidak harus orang Indonesia saja yang sholat di dalamnya, Bang. Nah, jadi semua orang bisa sholat, tapi mungkin dikelola oleh masyarakat Indonesia di sini. Dan itu pun merupakan suatu kebanggaan buat kita semuanya, karena dia adalah masjid pertama kalian dikelola oleh masyarakat Indonesia yang ada di Jepang ini. Oleh karena itulah kita sebut dengan namanya Masjid Istiqlal Osaka. InsyaAllah, itu kira-kira Bang, jadi berdasarkan karena komunitas muslimnya begitu banyak, maka kita berinisiatif berpikiran bersama teman-teman kata muslim yang lainnya. Kita berkumpul awalnya di suatu tempat, kita berpikir bagaimana supaya masyarakat Indonesia ini bersatu, ya kan, bukan hanya bersatunya dalam segi non agamanya saja, tapi bagaimana di semua sisi kita bisa bersatu, khususnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah begitu, Bang. Alhamdulillah, Bang. Berarti ini di tengah kota, Bang, ya? Di Siap. dekat Namba mungkin ya? Siap, benar, di tengah-tengah kota Osaka, Bang. Berarti dekat dengan stasiun pusat kota Osaka itu Namba, di pusat keramaian, Bang. Yang mana tempat ini sangat strategis sekali, Bang. Itu yang mana di tepi jalan besar, bus pun bisa parkir di sana.
Dan kemudian di depannya pun ada namanya supermarket Nitori yang mana juga luar biasa besar. Kemudian di ujung jalan juga ada namanya Abeno Arukas Bang. Abeno Arukas ini adalah salah satu gedung tertinggi di Osaka Bang. Dan kemudian juga nanti di belakang daripada Nitori ini akan bangun Chinatown Bang. Dan itu juga sudah dibeli oleh orang-orang Cina. Insya Allah, apalagi pada tahun 2025 nanti akan ada Banpaku Expo Internasional yang ada di Osaka. Oleh karena itu insya Allah akan menjadi suatu yang sangat luar biasa Bang. Insya Allah ramai dan bersih kita insya Allah akan menjadikan suatu tempat untuk kita beribadah dan tempat kita berdakwah di daerah Osaka kota khususnya Bang. Masya Allah. Wow, bagus sekali Ustaz. Ini karena ada di tengah kota Osaka, pasti harganya fantastis Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Bagaimana kan jatuh temponya juga agak singkat ya. Siap. Itu bagaimana ikhtiar kita untuk penggalangan infak dari umat Islam Ustaz? Masya Allah, Alhamdulillah. Ini Bang Roni ya, Masya Allah, ini termasuk Bang Roni sendiri yang menaruh kota infak di restorannya beliau, Masya Allah, ada ditaruh di depan sana. Jadi memang mencari tempat untuk membangun masjid di tengah kota mungkin tidak semudah yang kita bayangkan. Mungkin pada awalnya kita berencana pada tahun 2019 Bang ya, ketika kita mengadakan sholat Idul Fitri, kita ada yang mengumpul kurang lebih 2.000 orang Bang, kita menyewa gedung waktu itu Bang ya kalau tidak salah. Maka kita berusaha mencari tempat di tengah kota Osaka nih Bang. Alhamdulillah belum ketemu Bang. Nah, sampai 2020 akhir kita juga belum menemukan gedung atau tempat yang pas untuk dijadikan tempat beribadah kepada Allah SWT. Tapi disebabkan oleh ikhtiar, doa dan kita semuanya, kaum muslimin mungkin seluruhnya, maka Alhamdulillah pada awal tahun ini kita mendapatkan gedung di pusat kota Osaka. Dan harganya pun Alhamdulillah fantastis sekali Bang. Mungkin harganya kurang lebih ada harga gedungnya saja mencapai kurang lebih 28 miliar Bang. Mencapai kurang lebih 28 miliar. Tapi kami insya Allah yakin Bang, dan kekuasaan Allah SWT, Allah yang punya langit dan bumi Bang. Allah ciptakan langit dan bumi tempat yang manusia bisa bangun gedung semewah-mewahnya, ya kan? Dan pasti Allah SWT akan bangunkan buat kita satu masjid buat kita kalau kita menolong agama Allah SWT. Dan insya Allah kami yakin juga, walaupun sekarang Allah SWT melihat perjuangan kita, ya kan, kita galang dana di sana sini, ya kan, tiap hari Jumat kita galang dana, bahkan kita bentuk door to door ya, pintu ke pintu untuk galang dana pada masyarakat muslim yang ada di Jepang ini, dan juga dari masyarakat muslim yang ada di seluruh dunia di Indonesia, donatur-donatur luar biasa sekali. Alhamdulillah sekarang dana kita sudah terkumpul kurang lebih ada 31 juta yen Bang, 31 juta yen atau kurang lebih hampir 4 miliar Bang ya, hampir 4 miliar. Sedangkan harga gedung kita tuh mencapai kurang lebih kalau dirupiahkan mencapai 35 miliar mungkin Bang ya, 35 miliar lebih. Dan insya Allah dana itu insya Allah pasti akan ada yang menyumbang Bang. Dan insya Allah Allah SWT pasti akan bantu. Sebagaimana firman Allah SWT, in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kata Allah, kalau kamu bantu agama Allah SWT, Allah akan bantu kita. Allah akan kokohkan kedudukan kita, dan itu pasti. Insya Allah, Allah sekarang menunggu ikhtiar kita, Allah menunggu gerak-gerik kita, Allah menunggu doa-doa kita. Dan dana sebenarnya Allah sudah siapkan. Mungkin wasilahnya melalui dana donatur yang sekarang lagi mereka menunggu perkembangan kita Bang. Insya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Wow. Oh iya, ada pertanyaan lagi Ustaz. Mungkin apa saja apa aja yang ada mungkin untuk di MIO kegiatan nanti ya, kegiatan ya, setelah ya sebenarnya gini Bang Bang Roni ya, berdasarkan awalnya dari kecemasan kita Bang, ketakutan kita sebenarnya mungkin termasuk Abang sendiri ya, kita yang tinggal di Jepang ini berdasarkan awalnya rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya kan, apakah kita nanti diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa tidak nanti ya. Apa kita sampai di Jepang, apakah kita sudah dakwahkan ya, apakah kita sudah kenalkan Allah pada masyarakat Jepang ini Bang. Apakah nanti anak-anak kita mereka setelah meninggal kita nanti, apakah mereka mengakui Allah sebagai Tuhan mereka, apakah mereka mengakui Islam sebagai agama mereka. Kita begitu cemas dan ada rasa was-was Bang. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, ya kan, sebelum wafat dia mengatakan, dia mencemaskan bagaimana anak-anaknya nanti kalau seandainya dia meninggal dunia. Apakah anak-anaknya nanti akan menyembah Allah atau tidak menyembah kepada Allah SWT? Maka rasa cemas itu pula lah yang ada pada diri kita Bang, khususnya masyarakat muslim yang ada di Osaka ini. Oleh karena itulah, insya Allah di Masjid Osaka, di Masjid Istiqlal Osaka nanti ini Bang, ada kita di lantai ada 5 lantai, ada 6 lantai.
Kemudian di lantai 5 ini insya Allah kita akan buat madrasah bang. Yang mana madrasah ini nanti anak-anak kita disitulah mereka akan mengenal agama Islam, akan mengenal agama Allah, akan mengenal dengan Allah, akan tahu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka di situ bisa mempelajari Al-Quran dan lain sebagainya macamnya. Dan kemudian di lantai 5 itu juga nanti kita akan bikin mualaf center bang. Karena begitu banyaknya mungkin masyarakat muslim yang nikah mungkin yang dengan mualaf bang yang mualaf yang ada di Jepang ini, mungkin di situ sangat bantu mereka untuk mempelajari Islam, untuk mendalami Islam, ya kan? Maka dengan adanya mualaf center ini nanti insya Allah akan akan memudahkan mereka yang mualaf untuk mempelajari agama Islam dan pelajari hal-hal tentang kebudayaan Islam juga. Amin ya, amin ya rabbal alamin. Kemudian lantai 4-nya insya Allah kita akan gunakan untuk sholat. Itu mungkin digunakan oleh ibu-ibu mungkin untuk, karena alhamdulillah gedung kita ini ada liftnya bang. Mungkin ibu-ibu mungkin kita taruh di lantai 4 ya kan, kita kena memuliakan wanita bang. Jadi insya Allah mungkin dia dengan pakai lift mungkin bisa naik ke atas. Kemudian lantai 3 dan lantai 2-nya insya Allah kita akan jadikan untuk tempat beribadah sholat buat kaum laki-laki bang. Kemudian lantai 1-nya insya Allah kita akan jadikan tempat kantor, kemudian ada library-nya bang, insya Allah ada perpustakaan juga nanti, itu kita akan jadikan insya Allah. Dan insya Allah kita juga adakan official bang, official. Jadi Mio ini juga tidak boleh pasif dan dia harus aktif bang. Akan mendakwakan agama Islam di Jepang ini, mungkin dengan kita bikin ada pengajian-pengajian dan ibu-ibu juga bisa bikin pengajian nanti. Yang selama ini kita kalau mengadakan pengajian kita harus sewa gedung bang ya. Tapi dengan ada Mio ini, Masjid Istiqlal Osaka ini, insya Allah kita bisa adakan pengajian-pengajian di masjid kita nanti insya Allah. Maka dengan sebab ini mungkin bang, dengan adanya official kita ini nanti bisa mungkin membantu sedikit pendanaan kita, bulanan kita di Mio. Karena kita butuh bayar listrik bang. Kita butuh bayar listrik untuk Mio nanti ya kan, setelah dia berjalan nanti kita butuh untuk pajaknya dia ya kan. Kemudian kita butuh untuk bayar listrik, air dan sebagainya macamnya. Tapi kita yakin insya Allah Allah SWT akan bantu kita bang, selagi kita bantu agama Allah SWT. Amin ya. Amin. Oke, alhamdulillah setelah mendapatkan pemaparan dari Ustadz Rizal, kami yakin Mio Masjid Istiqlal Osaka akan berdiri tepat waktu Ustaz. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah bang, walaupun bang waktu kita kurang lebih daripada sebulan lagi bang ya. Ini kadang-kadang kita menghitung kalender bang. Sekarang udah jatuhnya tanggalnya pada tanggal 15. Sekarang udah tanggal 18 bang ya. Mungkin tinggal berapa puluh hari lagi. Tapi kita yakin bang, sebenarnya Allah SWT sudah ada. Ketuk pintu hati-hati orang-orang sebagai wasilah untuk mendonasikan hartanya di jalan Allah SWT untuk pelunasan Masjid Mio ini. Cuman mungkin Allah SWT bang melihat ikhtiar kita bang, melihat usaha kita, melihat sujud-sujud kita bang. Apakah kita nih berdoa kepada Allah SWT? Apakah kita berusaha? Kenapa? Allah SWT tahu hasilnya, Allah udah tahu duluan bang. Ya, Allah udah tahu duluan apakah Mio ini jadi apa tidak. Tapi yang Allah lihatlah usaha kita. Maka dengan usaha kita dan ikhtiar kita, insya Allah Mio ini akan terwujud tepat pada waktunya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Niat kita, kalau kita bisa melunaskan pada tanggal 15 November 2021, insya Allah pada bulan Desember 2021 ini kita sudah bisa melaksanakan sholat Jumat, insya Allah. Amin ya, amin ya rabbal alamin. Insya Allah mungkin kepada donatur, insya Allah di seluruh dunia ini kami menghimbau pada seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada di seluruh dunia ini untuk membantu kelancaran pembangunan Masjid Istiqlal Osaka ini. Insya Allah akan menjadikan amal jariah buat kita dunia dan akhirat. Amin ya, amin ya rabbal alamin. Insya Allah kalau kita cinta dengan harta kita, mari kita keluarkan, kita cintai dia sampai akhirat nanti. Insya Allah kalau naik haji, mungkin itulah kita biasa mengeluarkan untuk naik haji biar walaupun 500 juta, 300 juta. Kenapa? Kita bisa menikmati dengan diri kita sendiri. Ya kan? Tapi kalau berinfak atau bersedekah, ya kan, kita mengeluarkan, ya kan, tapi bukan kita menikmati secara lahiriah, tapi padahal yang kita keluarkan itu juga kita akan menikmatinya nanti di akhirat nanti. Amin ya, amin ya rabbal alamin insyaallah. Mungkin itu bang salah satu himbauan kita pada masyarakat muslim yang ada di seluruh dunia ini bang ya, untuk bantu pelunasan Masjid Istiqlal Osaka ini. Kita tunggu infak, amal jariahnya, wakafnya untuk kelancaran pembangunan Masjid Istiqlal Osaka ini insyaallah. Mudah-mudahan Jepang ini bang, ya kan, bisa menjadikan tempat ladang dakwah kita, ya kan, untuk menuju surganya Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Oke bang, terima kasih banyak. Siap, jazakumullah khairan katsir bang ya.
Insyaallah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.